Tim nasional Indonesia sedang berjuang keras untuk bisa mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya perjuangan Garuda harus diwarnai dengan beberapa bumbu kontroversial. Salah satunya adalah Bahrain yang tiba-tiba meminta pertemuan kedua nggak dilangsungkan di Jakarta. Anehnya kabar baru menyebutkan permintaan tersebut justru sedang ditanggapi dengan serius oleh AFC. Padahal menurut aturan FIFA, Bahrain akan dinyatakan kalah WO jika menolak hadir. Cetak Gol coba merangkum tim nasional Bahrain cari cara curangi Indonesia sebagai berikut. Sombong mengolok kekalahan Indonesia. Tim nasional Bahrain merupakan salah satu saingan berat Indonesia untuk mewujudkan ambisi keempat besar. Pasalnya, skuad Mutiara Teluk dianggap punya kekuatan yang setara dengan pasukan Garuda. Performa anak asuh dari Dragan Talajik juga kurang konsisten selama babak ketiga. Mereka hanya berhasil meraih kemenangan saat berhadapan dengan Australia dengan skor 1-0. Meski begitu, kemenangan ini hanya disebut sebagai hasil yang beruntung. Graham Arnold selaku pelatih saat itu menyoroti wasit Omar Al-Ali yang berasal dari Uni Emirat Arab. Sang pengadil dinilai sering membuat keputusan janggal yang menguntungkan Bahrain. Hingga akhirnya skuad The Maroons belum pernah menang lagi setelah laga pertama. Mereka dibantai habis-habisan oleh Jepang dan meraih hasil imbang kontra Indonesia dan Arab Saudi. Walaupun kurang konsisten, Bahrain justru masih bisa memberikan ejekan kepada skuad Garuda. Salah satu fans yakni Abdullah Al-Noaimi mengolok saat Indonesia dikalahkan oleh Cina. Bahkan sang selebgram disebut sudah meremehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akibatnya netizen Indonesia langsung memberikan balasan dengan menyebut akun Instagram Noaimi. Selain itu, serangan saiwar warganet tanah air juga ditujukan kepada para pemain Bahrain. Bahkan mereka kompak untuk menutup kolom komentar di sosial media. Di samping itu, hacker Indonesia juga disebut sampai turun tangan karena ikut geram. Pasalnya, nama-nama tempat di Google Maps Bahrain mendadak diubah oleh para hacker. Tiba-tiba meminta bantuan AFC. Serangan netizen Indonesia langsung membuat Bahrain ketakutan bermain di Indonesia. Mereka merasa kalau main di tanah air akan membahayakan keselamatan para punggawanya. Gara-gara hal itu, Federasi Bahrain yakni BFA langsung membuat permohonan aneh ke AFC. Skuad Teluk Persia disebut ingin memindahkan venue pertandingan ke tempat yang netral. Asosiasi akan mengajukan permohonan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan tim. FIFA dan AFC harus mengutamakan keselamatan tim yang berpartisipasi, tulis BFA. Tuntutan untuk bermain di venue netral langsung ditolak tegas oleh Arya Sinulinga. Exco PSSI ini mengatakan hal tersebut nggak adil bagi Indonesia yang sudah bermain ke Bahrain. Kami akan buat surat ke AFC yang menyatakan supaya pertandingan fair maka tetap di Jakarta. Karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain, kritik Arya Sinulinga. Namun anehnya permohonan dari Bahrain ini malah langsung mendapatkan respon dari AFC. Federasi Sepak Bola Asia ini mengaku siap menindaklanjuti permintaan negeri Mutiara Teluk. Bahkan AFC malah siap memberikan cara terbaik untuk bisa memahami kekhawatiran dari Bahrain. AFC akan menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan. AFC juga mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, tulis pernyataan AFC. Perilaku spesial kepada Bahrain ini justru semakin membuat AFC dianggap nggak becus. Padahal mereka sempat bertindak tegas di kompetisi AFC Champions League 2. Saat itu, klub asal India yakni Mohun Bagan sempat dicoret karena enggan pergi ke Iran. Pasalnya saat itu Iran sedang mengalami konflik politik dengan Israel. Perlakuan spesial ini membuat netizen kembali mengungkit beberapa konspirasi. Ditambah lagi Presiden AFC yakni Salman Al Khalifa diketahui berasal dari Bahrain.
Bukti ini makin diperkuat dengan AFC yang langsung menolak mentah-mentah protes Indonesia. Saat itu, skuad Garuda membuat laporan tentang kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Kami sudah mendapatkan balasan surat protes dan AFC menyatakan protes nggak diterima. Kami malah disuruh untuk mengirim surat ke FIFA. Tetapi dari FIFA malah diminta untuk mengirim surat ke AFC. Ini agak aneh jujur. Ucap Sumarji selaku manajer timnas. Dukungan negara lain kepada Indonesia. Keputusan aneh Bahrain langsung mendapatkan sorotan dari media luar negeri. Beberapa dari mereka banyak yang memberikan dukungan kepada Indonesia. Sebut saja ada media makan bola yang sangat bingung dengan tindakan Federasi Bahrain. Media Malaysia ini menyindir Bahrain yang disebut aneh. Padahal skuad negeri jiran yang punya rivalitas kental selalu aman saat bertandang ke Gelora Bung Karno. Bahrain belum mengenal sepak bola ASEAN. Indonesia dan Malaysia adalah rival. Namun Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani laga. Jadi kenapa orang Bahrain takut untuk datang ke GBK? Sindir makan bola. Media Vietnam yakni Bongda24 juga nggak mau ketinggalan ikut mendukung Indonesia. Tim besutan Dragan Talajik disebut penakut karena nggak berani gantian bertandang ke GBK. Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia. Pada kasus Bahrain, jika FIFA mengabulkan, ini bisa menjadi presiden buruk bagi tim lain. Tulis Bongda24. Tanggapan nggak hanya datang dari media asal Asia Tenggara saja. Surat kabar dari Timur Tengah juga ikut geram dengan kelakuan yang dilakukan oleh Bahrain. Sebut saja ada Iraq Football Pod yang menyindir skuad Mutiara Teluk secara habis-habisan. Benar-benar lelucon, Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu ramah dan cantik. Kerugian bagi mereka. Tulis Iraq Football Pod di X. Ucapan ini wajar karena Irak sudah merasakan atmosfer luar biasa saat bertandang di GBK. Saat itu supporter Singa Mesopotamia mengakui kalau sudah disambut baik saat mengunjungi tanah air. Berharap besar kepada aturan FIFA. Nggak hanya media asing, para netizen juga mengaku ikut geram dengan tanggapan dari AFC. Menurut mereka, Bahrain sudah terlalu terang-terangan untuk meminta bantuan dari Federasi Asia. Reaksi kekecewaan lainnya juga disampaikan oleh pengamat lokal tanah air yakni Justinus Laksana. Coach Justin menyebut kalau permintaan Federasi Bahrain sudah di luar nalar. Bahkan sang pundit meminta PSSI untuk keluar dari AFC jika permintaan tersebut disetujui. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oseania saja. Atau bikin tandingan AFC yang isinya non-Timur Tengah. Tinggal lobby FIFA untuk AFC dibagi dua, kata Coach Justin. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sintayong selaku pelatih. Menurut Coach Shin, permohonan tersebut nggak masuk akal karena orang Indonesia disebut sangat ramah. 100% tidak masuk akal karena yang saya lihat orang Indonesia itu memang baik, ucapnya. Selain itu, Coach Shin sebenarnya punya ambisi besar di pertemuan kedua kontra skuad Teluk Persia. Pelatih 54 tahun ini sangat yakin anak asuhnya bisa meraih kemenangan saat di GBK. Di sisi lain, Indonesia saat ini hanya bisa berharap dengan langkah yang diambil oleh FIFA. Karena menurut regulasi kualifikasi Piala Dunia, permohonan BFA sudah menyalahi aturan. Hal ini tertera dalam pasal FIFA nomor 5 ayat 3 tentang pelanggaran kualifikasi dunia. Komite Disiplin FIFA berhak memberikan hukuman berat kepada tim yang melakukan pelanggaran, bunyi aturan FIFA. Tim nasional Indonesia sendiri punya kenangan buruk saat menolak bertanding di kualifikasi tahun 1957. Saat itu skuad Garuda enggan menjalani pertandingan tandang kontra Israel. Pasalnya saat itu PSSI merasa kurangnya keamanan karena Israel sedang mengalami konflik politik. Hingga akhirnya FIFA menganggap Indonesia mengundurkan diri dari kompetisi. Di samping itu, PSSI bisa memanfaatkan koneksi kuat yang selama ini dijalin dengan FIFA. Erick Thohir diketahui sudah beberapa kali negosiasi dengan FIFA untuk memperbaiki sepak bola Indonesia.
Salah satunya saat melobi FIFA untuk nggak memberikan hukuman berat pada tahun 2023 yang lalu. Saat itu Indonesia dianggap kurang siap menjadi tim tuan rumah di Piala Dunia U20. Itulah ulasan tim nasional Bahrain yang sedang mencari cara curangi Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah perlakuan AFC kepada skuad Garuda sudah adil? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.